Selamat malam kawan Loka. Selamat datang di acara Loka Connect. Malam ini kita akan berbincang-bincang dengan Asep Kambali selaku founder dan dari komunitas Historia. Nah, biasanya dalam acara Loka Connect ini kita selalu berbicara dengan entrepreneur-entrepreneur muda yang telah sukses. Tapi dalam acara malam ini kita akan berbicara dengan seorang entrepreneur yang memulai kiprahnya dengan membangun sebuah komunitas, yaitu komunitas Historia yang sudah sangat sukses sampai saat ini. Tanpa membuang-buang waktu lagi, mari kita lanjutkan diskusi kita dengan Asep Kambali. Selamat malam bro. Selamat malam. Thank you udah join kita. Sama-sama. Nah, saya harus mulai dalam diskusi kita malam ini ya gitu ya. Untuk pertama kalinya saya melihat secara langsung bagaimana passion seseorang itu, kecintaan seseorang itu bisa dibentuk menjadi sebuah bisnis yang potensial, ya. Kira-kira apa sih latar belakang passion Anda terhadap topik-topik yang bersifat Historia? Sebenarnya gini bro, jadi waktu dulu gue lulus SMA itu sebenarnya, jadi gini, sejarah itu kan bukan sesuatu yang gue sukai sebenarnya. Jadi ya karena gue dulu anak IPA, jadi SMA IPA dengan segala aktivitas yang sibuk karena pernah jadi ketua OSIS, ketua di Paskibra juga, ikut di karate, Bandung Karate Club, kemudian di Pramuka juga aktif. Jadi waktu sekolah tuh benar-benar diisi dengan hal-hal yang positif, dan ketika karena kuliah jurusan IPA, kemudian pada saat sekolah jurusan IPA, kemudian pada saat lulus diminta untuk milih jurusan kan untuk kuliah. Jadi ada jalur PMDK namanya. Gue sering plesetin PMDK itu perkumpulan mahasiswa dari kampung, karena gue dari kampung kan. Jadi pada saat gue masuk ada kesempatan masuk PMDK, pembina OSIS gue nanya, lu mau masuk jurusan apa? Bahasa Inggris gue bilang, karena gue suka dengan bahasa Inggris. Yang keduanya informatika dan ekonomi gitu. Tapi itu saingannya banyak ternyata kan. Udah lu harus pilih jurusan yang enak aja nih, meskipun lu terbaik di sekolah ini, karena nanti di sekolah ini aja yang mau masuk bahasa Inggris sudah banyak. Yang mau masuk jurusan ekonomi juga udah banyak. Jadi better lu mendingan masuk yang susah, yang artinya yang nggak ada orang yang mau masuk. Jadi pada saat ditanya siapa yang mau masuk jurusan sejarah, gue ngacung, nggak ada yang mau masuk kan. Dan ternyata gue lolos. Seperti neraka memang. Nah oleh sebab itu, kenapa seperti neraka? Karena jurusan sejarah ini kan bukan bidang gua ya. IPA adalah bidang gua, sementara sejarah itu ya sesuatu yang membosankan, bikin ngantuk dan lain sebagainya. Tapi anehnya gue bingung, IP gue waktu itu 4 gitu. 395, 4 antara itu aja gitu. Sampai teman-teman bingung, sebenarnya apa sih, kenapa gitu. Ya karena gue bilang sejarah itu cukup baca pagi, siang, dan sebelum tidur kan. Jadi modal gue baca buku, dan sementara anak-anak IPA, kalau gue pernah ngekos satu kamar dulu, gue ngekos 75.000 ya. Jadi satu kamar itu 2 orang. Jadi gue sama teman gue namanya si Maman, anak matematika, dia sekarang guru di Karawang kalau tidak salah. Bahkan ada teman gue yang udah capsek men. Jadi satu kamar itu bayangin. Jadi meja yang satu kamar itu dimakan oleh dia semua, maksudnya dipakai oleh dia semua. Buku kalkulus, buku ini, buku itu. Kalau gue pergi keluar, gue duduk di balkon baca buku. Gue pergi ke toilet, gue baca buku. Lebih gampang, lebih simpel. Ternyata bener ya, anak IPA tuh perlu space yang luas. Di tempat tidurnya aja banyak buku kan. Jadi karena dia perlu berlatih dengan rumus kan. Kalau gue tinggal baca, bisa sambil ngopi, lebih santai kan. Bisa sambil di toilet kan begitu. Nah jadi buat gue bidang sejarah ini pada awalnya seperti neraka di tahun pertama. Dan gue mau pindah sebenarnya ke jurusan lain. Akhirnya gue minta pindah ke jurusan nggak ngizinin, karena kalau lu pindah harus sign out dulu. Wah, kalau gue nggak lulus di tes di jurusan lain, ya lu nggak bisa balik, Deo. Ya udahlah, daripada gue nyusahin orang tua, karena gue dari kampung, gue stay aja di sejarah sampai tingkat 2. Gue jadi ketua senat dipilih. Tambah stres lagi, panjang ceritanya nggak akan selesai men, sejarah soalnya. Oke. Nah, supaya singkat aja gitu ya. Berarti bukan dari passion gitu ya? Awalnya bukan. Bukan dari passion tapi bisa membentuk komunitas. Ceritanya gimana lagi tuh? Ya jadi
Karena tadi gini, jadi ini ceritanya bersambung ya. Dari tadi gue jadi ketua senat. Waktu gue jadi ketua senat, gue dituntut untuk menciptakan ide-ide segar kan. Karena kalau gue jadi ketua senat, terus gue nggak punya ide, nggak punya passion dalam arti programnya seperti apa, ya tentu ini jurusan pendidikan sejarah, gue kuliah di UNJ, Universitas Negeri Jakarta waktu itu. Ini nggak mungkin hidup gitu. Nah oleh sebab itu, karena gue melihat kenyataan, fakta di lapangan nih anak-anak nih nggak suka sejarah, pelajaran sejarah tuh ngebosenin. Kalau mata pelajarannya ini disimpan di jam pelajaran terakhir. Ya. Kalau baca buku dengerin guru itu kan ngebosenin. Nah oleh sebab itu ide untuk mewujudkan bagaimana supaya sejarah ini menarik dan menyenangkan, gue bikin perkumpulan namanya Komunitas Peduli Sejarah dan Budaya Indonesia atau KPSBI Historia. Itu tahun 2002. Gerakannya ya. Tapi resmi komunitas kita berdiri itu 22 Maret 2003. Nah, dengan komunitas ini sebenarnya gue berharap tadinya diskusi kampus kan. Gue undang anak-anak UI, anak-anak sejarah UI dan anak stay, anak IPB, tapi yang datang anak UI dan anak UNJ. Gue kebetulan inisiatornya di situ. Gue sodorin ke teman-teman nih, gue punya ide kayak gini. Pelajaran sejarah, kita kuliah di jurusan sejarah, gue bilang kayaknya punya tanggung jawab moral besar nih. Kita dirikan komunitas. Nah, sebenarnya awalnya gerakan. Gue rasa Budi Utomo juga nggak bilang bahwa kita ini kebangkitan nasional. Enggak, mereka nggak bilang gitu. Mereka bikin perkumpulan mau nyari beasiswa buat anak-anak yang nggak mampu kan, studi fund. Nah akhirnya gue bikin komunitas ini tiap sore di kampus, di hari Selasa atau hari apa, ngumpul kita bikin diskusi. Tapi konkret akhirnya kita ketemu, baca buku dengerin guru sejarah terus ngebosenin. Apalagi fakta bahwa sejarah tidak disukai anak-anak itu karena gurunya nggak becus ngajar. Ya, kita perlu cari orang-orang yang bisa menyampaikan sejarah dengan menarik. Makanya kita mengunjungi sejarah, ke tempat-tempat bersejarah, ke museum, itu akan jauh lebih menyenangkan kalau didampingi oleh pemandu yang menyenangkan. Nah, jadi konsepnya akhirnya kemudian kita explore, jalan-jalan, ekspedisi gitu ya. Dari situlah kemudian pada akhirnya ternyata ada nilai bisnis di situ. Begitu. Okay. Pemandunya harus menyenangkan dan bening juga berarti dulu ya? Ya nggak harus kurang lebih juga. Gue dulu kucal men. Okay. Sekarang juga masih. Okay. Nah, tahun 2002 itu, 2002-2003, pada saat itu kan belum ada sosial media. Yep. Yang namanya Facebook belum ada, Twitter belum ada. Gimana sih caranya waktu njaring member? Ya, sebenarnya gini, karena yang awalnya seperti neraka tadi, sejarah itu belakangan setelah gue jadi ketua senat, gue bikin program namanya Lomba Lintas Sejarah kan. Sebenarnya ini program lanjutan karena sebelumnya sudah ada, tapi kita kemas seperti Amazing Race. Amazing Race waktu itu belum ada di EXN, bahkan mungkin 2002 itu, 2001, 2002 itu kelihatannya EXN belum ada, gue nggak tahu deh, harus dicek lagi ya. Nah, kita namanya Lomba Lintas Sejarah, jadi satu pos ke pos, tapi ini museum, pesertanya anak sekolah dari Jabodetabek, Karawang, Purwakarta, dan Bandung. 65 sekolah, dan waktu itu yang menang SMA 1 Bogor. Nah, ternyata konsep ini menarik, ya. Artinya konsep ini diminati oleh banyak anak-anak, dan konsep mengunjungi langsung situs sejarah ini didukung oleh kementerian. Nah, kenapa mereka bisa support? Karena kita menggunakan strategi waktu itu masih konservatif memang promosi kita, publikasi kita. Persoalan 2001-2002 itu sebenarnya sudah ada sosial media ya. Ya mungkin baru booming itu 2002-2003. 2001 gue sendiri belum main. Baru kita dulu ada namanya MRIC, chatting kayak gitu. Friendster udah ada, ya. Tapi nggak maksimal di Friendster itu kan. Waktu itu gue cuma sampai berhasil 400 orang teman itu aja udah heboh kan. Nah 2004 mulai ada Facebook, tapi kita masih belum main tuh karena Facebook masih belum apa gitu kan. Jadi yang kita lakukan sebenarnya adalah nempelin pamflet di mading-mading kampus di Jabodetabek. Jadi kita minta tim kita nyebarin, nempelin pamflet di Stay Romangun, di UIJ, pokoknya di kampus-kampus terdekat, di UIJ udah pasti, tempelin liar aja udah gitu. Sampai nempelin di UI dimanapun.
Nah, 2003 kita bikin event wisata bahari ya, Historical Island Adventure pertama. Itu pesertanya 60 orang, bahkan ada dari Singapura, bayangin aja. Itu kita nyebarin pamflet segede gini nih. Yang kita lipat 2 gitu, segede gini. Itu di Plaza Senayan, sampai gue diuber-uber security. Jadi diam-diam gue mas ada security datang gue lari gitu kan. Pura-pura ya gue biasalah dengan anak-anak itu nyebarin itu, dan dari situ ada yang ikut gitu. Bayangin aja lu. Dari situ ada yang ikut, ada yang bilang oh saya di Plaza Senayan nih ikut nih. Jadi itu ada namanya si Andrew, peserta dari Singapura, ada yang dari Filipina ya. Nah, ternyata dan kita pakai pinisi soalnya. Pakai kapal layar gitu kan, dan di pinisi itu ada kabin-kabinnya udah full AC, jadi emang udah dibikin seperti pariwisata lah ya, si kapal pinisi ini. Dan itu luar biasa menarik, meskipun event pertama kita, event paling keren, tapi kita nombok. Jadi dari situlah gue banyak terinspirasi kan. Ini sebenarnya ide-ide dari nggak sepenuhnya juga dari gue, dari teman-teman. Jadi gimana kalau kita nyebar di mall gitu kan? Ya PS waktu itu kan mall yang ya orang kaya men ya. Jadi bayangin aja. Ya kenapa gue nggak di atrium? Ya tahu sendiri di atrium kan nggak bakal mampu ikut acara kita. Waktu itu kita jual 350 biaya turnya kan, udah mahal banget. Sekarang kita bikin tur berapapun banyak yang ikut. Apalagi kalau gratis. Tur KHI itu 1000 orang. Pernah itu free di Kota Tua, dan bahkan pernah kita 600-an di Monas itu mau dibubarin, dikira demo karena kita konvoy jalan. Jadi tapi belakangan kita punya konsep, akhirnya di grouping ya, dibikin grup-grup kecil. Jadi ya dari situ sebenarnya upaya sosial media memang belum ada. Jadi kalau sekarang menonton di sini misalnya, wah gue mau bikin grup pencinta kadal misalnya, udah tinggal kalau colekin aja teman-temannya, pilih teman-temannya, select gitu, terus jadi grup aja udah beres. Kalau dulu kan kita belum ada itu, jadi emang perjuangannya ya berdarah-darah lah men. Kalau misalnya kita bicara mengenai komunitas Historia itu sendiri ya, berdirinya tahun 2002-2003. Di tahun berapa komunitas Historia itu baru dianggap oleh corporate dan mulai mendapatkan sponsor? Menarik memang bro ya. Jadi kita tuh kan dulu bikin komunitas ini iseng ya. Maksudnya bukan dari passion juga, karena keprihatinan aja dengan teman-teman, ya udah bikin kumpulan deh. Nah, 2003 itu kita sempat dapat penghargaan dari gubernur sebagai komunitas pecinta museum gitu. Dari Sutioso waktu itu ya kalau nggak salah. 2004 kita mulai ada kegiatan dengan museum, dianggap jadi partner. 2003 gue udah masuk Sinar Harapan. Jadi tapi masuknya cuman foto gue di belakang kepala museum, gue lagi pakai peci gitu. Gue di belakang kepala museum, tapi ada foto gue di koran aja udah seneng men. Bayangin aja coba. Tahun itu ya 2003. Tapi dan gue nggak yakin kayaknya gue di-mention atau enggak ya. Tapi yang pasti Museum Sejarah Jakarta bikin kegiatan menelusuri tempat bersejarah, di belakangnya dalam fotonya itu ada gue aja, senangnya kayak gitu. Nah 2005 tuh gue masuk Kompas tuh, kegiatan KHI masuk Kompas, sampai gue akhirnya dipanggil oleh salah satu direktur di Bank Mandiri supaya gue ngelola, jadi site manager museum Bank Mandiri itu selevel dengan kepala museum. Jadi gue diminta ngelola museum Bank Mandiri. Tahun 2005, gue belum lulus, umur gue 25 tahun, bayangin aja. Nah, karena mereka lihat gue, profil gue dan kegiatan gue di Kompas. Nah, dari situlah sebenarnya 2005 itu mulai muncul. 2006 KPSBI Historia mulai berubah jadi KHI, Komunitas Historia Indonesia, karena terlalu panjang KPSBI itu sering ketukar dengan KPBS Pengalengan itu. Jadi KHI aja udah. KHI aja sekarang jadi KI. Ya, kayak Koalisi Indonesia Hebat, jadi kan suka ketuker-tuker tuh. KHI, HKI itu sering tuh. Gue bilang ya udah nggak apa, Historia aja yang gampang deh. Nah, akhirnya 2000, karena gue masih bekerja tuh ya, sebenarnya kick off yang paling bener-benernya itu ya 2012 men. Jadi 2012 gue masuk Kick Andy sebenarnya. Dari situlah banyak banget respon, dan akhirnya gue bikin perusahaan di tahun itu 2012 gitu. Oke.
Nah, kalau kita bicara mengenai animo dari sponsor gitu ya, mereka udah berminat untuk bekerja sama dengan komunitas. Ya. Kira-kira dari segi aktivitas yang mereka inginkan itu berupa aktivitas seperti apa? Kadang-kadang kan sponsor ini cari yang unik ya, atau corporate brand itu cari yang unik. Jujur aja, sekarang kita sedang menikmati masa enaknya lah gitu ya. Mereka cari yang unik, mereka cari yang jarang, dan gue ini unik, jadi masih populer lah selain Jaja Rijal, gue gitu kan gantian, karena nggak ada lagi. Jadi kalau kemarin gue diundang ke UNES Semarang, diminta, gue hampir tiap tahun loh ya, Studium General, temanya berubah, dan tema yang tahun kemarin itu lucu. Temanya Pak Asep tahun ini nggak salah masuk sejarah. Kenapa? Biar anak-anak konsisten kayak Kang Asep nanti gitu. Jangan, nanti mana banyak saingan gue. Sampai gue bilang tuh ke anak-anak mahasiswa, mereka ngakak, gue bilang, gue nggak takut. Karena bagaimanapun gue lahir duluan, gue lebih dulu. Justru sejarawan itu makin tua makin didengar kan. Bukan makin tua makin ganteng gitu. Makin hancur ya pasti. Tapi yang pasti kalau artis kan makin tua udah nggak dianggap lagi kan. Tapi kalau gue sejarawan apalagi populer gitu kan, ya makin dicari orang, makin di ini kan. Asumsinya kan begitu. Jadi kalian muncul yang muda ya nggak apa-apa. Nanti kita jalan bareng aja gitu kan. Jadi nggak gue anggap kompetitor. Makanya gue terus sekarang ini ke kampus-kampus ngebangun anak-anak supaya ter-encourage ya, supaya mereka juga mengembangkan, karena di tiap daerah ini punya potensi besar men. Jadi kalau sponsor ngelihat KHI itu ibarat sesuatu yang unik itu karena gini, pertama mereka cari partner. Kayak misalnya satu brand minuman bulan Agustus ini akan keluar di dalam botolnya itu yang tadinya orang dengan mencari perbedaan gitu ya. Nah besok itu akan keluar pahlawan. Jadi KHI gue juga jadi konsultan, jadi partnernya si brand ini untuk ganti botolnya itu yang lebih mendidik lah daripada si orang ini yang ngebedain antara artis yang jelek dengan yang ganteng gitu kan. Jadi gue itu nanti akan jadi pahlawan, jadi rumah adat, jadi itu. Nah ini terbukti bahwa sebenarnya si brand ini cari orang yang memang mempas, cari komunitas yang mempas untuk aktivasi mereka. Brand rokok juga gitu. Ada beberapa program yang ada misalnya brand minuman ya kayak teh gitu ya, temanya mana Indonesiamu, temukan Indonesiamu. Jadi tema-tema itu yang berhubungan dengan Indonesia itu lahannya gue. Jadi artinya itu bisnisnya kita, karena kita sendirian ya Blue Ocean kan. Jadi banyak sponsor itu yang datang kayak misalnya brand provider ya, telco ya. Itu gue mau bikin digital marketing nih, bisa bantu nggak? Oh bisa, temanya sejarah, itu makanan kita. Jadi gue udah kerjasama sama si brand ini sejak 2008 dan masih terus jalan gitu sampai sekarang. Jadi sebenarnya banyak sekali men yang orang-orang ini atau brand-brand ini mencari sesuatu yang unik dari kita ini. Kan sekarang kita diundang banyak corporate, bahkan dari yang telco, dari yang food and beverage ya. Siapapun corporate-nya kan pasti ada hubungannya. Dari yang kita diminta organize tour jadi IO ya, dari kita yang jadi konsultan, jadi travel konsultan, jadi whatever, jadi narasumber, dan alhamdulillah yang dulu gue jadi pemandu tahun 2003 gue kagak dibayar, dari gue jadi pemandu dikepelin uang 20.000 udah seneng banget ya, sampai sekarang gue ngomong 1,5 jam gue bisa di atas 10 juta ya rate gue itu alhamdulillah men. Dan itu bisa keliling kampus, keliling Indonesia, keluar negeri, dan keliling perusahaan ya, alhamdulillah disitulah rezeki gue. Jadi gue akhirnya seimbang men, yang tadinya gue RI terus gitu, idealis gitu ya, nasionalisme gitu, lebih karena nanti filosofinya komunitas kan sebenarnya itu. Tadinya makanya gue sekarang bilang tangan kanan RI, tangan kiri RP ya, harus jalan. Gitu. Jadi dia harus jalan men. Kalau enggak ya gue nggak bisa makan kan gitu. Gitu ya. Jadi sekarang udah punya apa? Ya alhamdulillah lah. Nah kalau kita bicara balik lagi ke urusan komunitas gitu ya. Saat ini member berapa orang?
member kita ini kalau dihitung berdasarkan formulir yang masuk ke kita itu 23.600 orang. Ya. Tapi itu sporadis. Jadi email formulir itu karena kita ada yang manual awalnya yang pakai kertas sampai yang kemudian akhirnya pakai formulir online, kemudian platform yang didukung oleh Tapstreak ya. Itu ya dengan online ya, tapi meskipun demikian sebenarnya kita totalin ya sekitar 23.600 orang. Nah, di tahun 2014 sebenarnya kita udah melakukan revolusi, yaitu tadi gue bersyukur bahwa didukung oleh Tapstreak ya, dan lokal media juga mendukung kita terus. Kita sudah mulai memberlakukan iuran keanggotaan, jadi tadinya nggak ada iuran men. Nah, iuran keanggotaan ini masih terus berjalan. Anggota kita ini terjauh itu di Long Island, New York. Dia udah bayar 300.000 karena mau jadi member kita, dan dia kirim formulir. Umurnya 92 tahun. Orang lah maksudnya. Enggak, maksudnya orang Amerika. Orang Indonesia, tapi dia menetap di sana. Namanya Sumarsongko Sastrowardoyo, kakeknya Dian Sastro. Oke. Nah, itu udah member yang paling senior berarti. Paling senior. Ini kita lagi ngurusin member 7 orang dari Lubuk Linggau, Sumatera Barat. Dia udah bayar juga, udah transfer, tapi kita lupa ngurusin. Karena malum lah, jadi namanya komunitas kadang-kadang ini apalagi kalau lebaran kan mereka pada ini. Jadi makanya nih tahun ini kita open recruitment lagi, jadi bagi penonton yang tertarik bergabung di KHI, banyak posisi bisa cek di website. Masih terbuka sih meskipun batas limitnya udah habis, tapi masih terbuka sih, terutama di PR ya, public relation. Kemudian event dan program, event kreatif, terus desain grafis, kita lagi nyari juga volunteer dan banyak posisi untuk, dan magang kita buka. Jadi bulan Oktober nanti kita ada yang magang dari Stanford University, orang Amerika yang dia riset di Indonesia. Jadi dia riset tentang sejarah di Indonesia. Untuk teman-teman yang berminat jadi volunteer atau relawan, benefit buat mereka apa? Banyak banget. Selain dapat rekan kerja yang begitu ganteng gitu. Lebay. Bos yang begitu ganteng. Gue jadi takut nih. Jadi gue bilang ke anak-anak waktu gue bikin KHI, bahkan karena memang ketika gue bikin PT, KHI itu nggak serta-merta didukung penuh kan. Banyak orang yang akhirnya meninggalkan gue. Ya. Karena mereka bilang gue udah mulai komersial dan lain sebagainya. Tapi gue bilang, kita nggak akan hidup, gue bilang men. Kita bakal begini terus kalau gue nggak bikin ini jadi komersial kan. Gitu. Akhirnya sebagian orang tetap standby mendukung, sebagian orang lagi ya cabut gitu. Karena gue inisiator ya mereka nggak bisa berbuat apa-apa juga. Nah jadi benefit yang didapatkan itu gue selalu bilang pertama di awal apa? Pengalaman. Yang kedua pengetahuan karena kita selalu buat sharing buat volunteer ini. Yang ketiga adalah jaringan. Ya, kalau ada rezeki, ya di situ yang keempat. Kalau nggak ada, ya lu jangan ngarepin. Jadi volunteer yang bergabung dengan kita itu, dia akan terbuka networknya, levelnya internasional. Jadi kalau lu mau keluar ke Eropa, ya ada anggota kita di sana, lu bisa samperin. Kasarnya lu minta ditemenin, lu mau minta nginep di rumahnya juga bisa kan. Artinya network itu begitu penting kan. Yeah. Nah, bahkan kalau lu habis lulus, network kita ini kan dari level anggota kita ya, dari level yang nggak lulus sekolah sampai yang sudah CEO kayak lu gitu ya, sampai bos-bos ya, itu ada dan itu network itu luar biasa. Kalau lu bisa grab itu dapetin buat lu bisa kenalan, bisa ngobrol ya. Jarang sekali kan kita bergaul di level tertentu. Zaman kuliah waktu itu gue bilang, lu bisa ketemu dengan orang-orang hebat. Nah kalau lu bisa ketemu, lu bisa manfaatin, lu minimal lulus sekolah, lulus kuliah, lu bisa mikir gue kerja gimana, kan orang kadang bingung ya. Tapi kalau lu punya network, gue tinggal basic, gue mau kerja dong, bantuin dong. Nah, banyak temen mudah kan. Makanya orang kalau pikiran cuman lahir, ya, terus jadi dewasa, sekolah, lulus, kuliah, kerja, nikah, punya anak, tua, mati masuk surga. Kalau cuman pikirannya itu, ya lu nggak mungkin memperoleh yang lu mau gitu. Jadi lulus sekolah, kuliah itu ya ketika kuliah dan sekolah itu kalian bangun sesuatu dalam diri kita.
lu harus, karena gini, mental yang kuat, mental yang handal, ya itu tidak mungkin diraih atau diperoleh dari kenyamanan. Kita perlu ditempa, perlu kawah candra di muka. Orang hebat itu berhasil bukan karena dia hidupnya nyaman, tapi karena dia terpenjara, karena dia tertindas, karena dia berpikir ya keringat dingin bisa kapan aja kan lu kan. Nih orang gajian bulan depan gimana nih, nggak ada proyek nih kan misalnya. Kan kita begitu mikirnya kan. Nah, orang kalau udah tertekan kan dia pasti melakukan banyak hal karena ingin keluar dari zona. Makanya ketika gue memutuskan keluar dari zona nyaman ya gue harus siap nggak makan, siap harus ngegaji orang gimana caranya dan lain sebagainya. Itulah hidup. Makanya kita akan jadi hebat itu gue rasa karena perjuangan kita yang berat ya. Dan oleh sebab itu kita harus konsisten, harus bertahan di situ. Nah, dengan kondisi saat ini ya, ritme kehidupan seorang Asep tuh gimana? Dalam sehari 24 jam, lu ngapain aja sih? Tidur. Yang bener lu. Jadi gini men, ini pekerjaan atau hidup yang gue senangi sebenarnya. Gue bisa bangun kapan aja. Ya tentu ada jadwal kan, jadwal itu yang ngikat gue. Ya meskipun pada kenyataannya tidur itu sangat jarang kan sebenarnya bagi orang sibuk. Tapi buat gue kalau ada memang kesempatan buat tidur, gue harus tidur. Jadi waktu gue tuh kebanyakan keliling Indonesia, keluar kota, ngisi acara, pembicara, ya, bantuin orang bikin konsep dan lain sebagainya. Kayak gitu aja. Sehari-hari ya ngebantu orang-orang, ngerjain kerjaannya orang, kayak gitu aja. Lebih enak sih. Yang paling sering ya gue sekarang ngajar di London School ya, di LSPR Jakarta, dan ngajar tamu di banyak kampus ya, di Istri Sakti, di STP Bandung, di UNES, di Medan, di beberapa kampus. Hampir setiap tahun gue ada kelas gitu. Nah jadi ya udah ritmenya udah begitu. Jadi sebenarnya kalau gue harus ditaruh di dalam satu ruangan terus gue disuruh pergi pagi pulang sore, gue nggak nyaman lagi. Ogah gitu ya. Udah ogah banget itu. Nah, sebelum kita memberikan kesempatan kepada audiens untuk bertanya ya, apa pesan dari Kang Asep Kambali kepada generasi muda Indonesia? Gini, generasi muda Indonesia ini generasi penerus bangsa kan. Mereka yang akan melanjutkan cita-cita perjuangan bangsa ini. Kita tua sebentar lagi. Mereka yang lahir, bayangin Will, di Indonesia ini sehari lahir 10.000 bayi per hari menurut BPS tahun 2012. Nah, dari 70.000 desa dan dusun dan kelurahan. 10.000 itu yang dilacak oleh BPS melalui puskesmas. Kalau yang nggak lapor puskesmas berapa? Nah, 10.000 bayi per hari kalau 100 hari berarti 1 juta. Jadi Indonesia hampir setahun itu rata-rata nambah 3 juta orang. Nah, ini persoalan besar. Peran generasi muda, makanya gue kalau bilang kalau kalian lulus kuliah terus bikin lamaran, nggak akan terselesaikan persoalan bangsa ini. Satu manusia itu harusnya sejatinya satu keping solusi. Sama seperti komunitas, satu keping solusi untuk penyelesaian persoalan bangsa. Jadi kita harus memberikan solusi. Nah oleh sebab itu, gue ngarahin ke anak-anak muda ini, kalian keluarlah dari zona itu, berpikir lebih radikal, berbeda dengan anak muda. Karena seperti Imam B. Prasojo bilang bahwa Indonesia ini butuh orang-orang abnormal, seperti lu, Sep. Orang-orang yang gak berpikiran cuma lulus sekolah, kuliah, kerja, nikah, punya anak tua masih masuk surga, itu enggak. Lulus sekolah, kuliah, lu mikirin bagaimana lu bisa ngajak orang lain terlibat sama lu. Artinya gue percaya bahwa kesuksesan seseorang itu tidak diukur dari materi menurut gue. Tapi bagaimana, sejauh mana dia ini berbagi dengan yang lain, mengajak yang lain. Makanya sukses menurut gue itu sangat relatif. Karena sukses, dibalik kesuksesan itu pasti ada tangan-tangan orang lain. Nah oleh sebab itu kita harus payback. Bayangkan orang yang kuliah di negeri itu dibiayai per tahun oleh Kemdikbud 18 juta rupiah per tahun. Jadi Kemdikbud melalui Dikti sekarang itu mengeluarkan 18 juta per mahasiswa yang kuliah di negeri. Yeah. Kalau SD, SMP, SMA itu 3.500.000 per tahun disubsidi. Nah artinya kita harus bayar itu ke masyarakat karena 18 juta ini kan gede. Bayangin aja rakyat melalui pajak
ngebayarin kita kuliah di negeri. Nah, oleh sebab itu sebenarnya kuliah dimanapun, mau swasta atau negeri, setidaknya kita harus mengabdi kepada masyarakat di Dharma perguruan tinggi itu kan. Nah, karena gue mengarahkan kepada anak-anak muda ini, yuk sama-sama bangun dari keterpurukan ini, 10.000 bayi per hari ini, perlu kontribusi kita. Karena kalau masyarakat semakin banyak, kepala semakin banyak, semakin ruwet. Bayangkan kalau anak-anak ini tidak sekolah, ya, tidak berpendidikan, ini kan selalu identik dengan kemiskinan. Pengangguran identik dengan kemiskinan. Nah, kalau kemiskinan selalu identik dengan apa? Kejahatan, kriminalitas. Jadi bayangin aja dimanapun kita akan banyak musuh, banyak penjahat. Kita nyetir nggak nyaman, jalan nggak nyaman karena dirampok dan begal dan lain sebagainya. Oleh sebab itu satu orang harusnya jadi keping solusi. Dengan apa? Dengan backup satu orang. Jadi, nah kalau gue bisa nge-backup banyak orang kan itu luar biasa. Tapi minimal satu orang kita bantu. Makanya gue percaya bahwa masa depan bangsa ini perlu kontribusi kita masing-masing. Dan anak muda ini ya saatnya bangkit. Nah, dengan komunitas Histoire Indonesia gue mengarahkan anak-anak muda ini untuk belajar sejarah. Kenapa belajar sejarah? Karena sejarah ini jiwa dari bangsa ini, men. Bahwa sejarah ini menjadi penting bagi pertahanan suatu bangsa. Ya, kenapa? Karena sepenting kita mengingat sejarah keluarga kita, men. Gue kasih minum nih ke lu minum. Ternyata gue udah kasih pil di minuman ini. Pil itu adalah alat untuk menghilangkan masa lalu lu. Apa yang terjadi, lu gak akan pergi dari sini, lu akan diem, nunggu perintah dari gue. Will, kita pulang. Gue akan jadiin lu budak gue. Takut gua. Takut kan? Lebih takut dari yang tadi. Ya? Nah, bayangkan ini sudah ada dalam film. Ya, sekelompok manusia dihilangkan ingatan sejarahnya. Film apa? Manchurian Candidate. Nah, bener ya? Ada. Yang paling baru ini lagi, hah? Ya. Divergent. Lo nontonnya film anak-anak sih. Ya, tapi lu tahu kan Divergent? Yeah. Dihilangkan ingatan sejarahnya. Kelompok manusia ini dikendalikan dari jarak jauh. Oke. The Giver, pengetahuan sejarahnya dihilangkan, dihilangkan kecintaannya terhadap sesama manusia, dijadikan kelompok yang kontraproduktif. Ya, banyak sekarang di Fast and Furious aja di awal kalau lu mau membangun masa lalu, scene awal lu harus bisa menatap ke masa lalu. Menatap masa depan itu harus backgroundnya masa lalu. Jadi orang-orang kalau mau maju, negara yang besar itu kan negara yang menghargai sejarah dan budayanya kan, pahlawannya. Nah, oleh sebab itu sejarah itu begitu penting. Sesimpel kita dengan sejarah kita sendiri. Karena kita akan kembali ke masa lalu, kita akan kembali ke rumah, kita akan kita akan sayang orang tua kita kalau kita kenal perjuangan mereka terhadap kita. Bayangkan gue ceritain tadi keluarga gue, durhaka kalau gue nggak payback, nggak sayang orang tua gue. Nah, sama seperti pahlawan. Pahlawan ini sudah meneteskan darah, air mata, dan nyawa untuk mendirikan bangsa ini. Ya, orang tua kita netesin air mata, darah juga, bahkan nyawa untuk kita. Karena lahirnya normal kan, nggak sesar. Jadi mereka, kalau gitu gue nggak sayang mereka, gue durhaka. Gue juga sama kalau gue nggak sayang pahlawan. Pahlawan ini yang mendirikan bangsa ini, founding fathers, founding mothers bangsa ini. Orang tua gue, founding fathers, founding mothers gue. Nah, bangsa ini didirikan dengan perjuangan, dengan darah dan air mata. Kalau kita nggak sayang, nggak cinta, nggak mendoakan para pahlawan, kita durhaka. Nah, fakta di lapangan, anak-anak kita nggak suka sejarah. Mereka nggak kenal pahlawan, ya kan? Lu aja kalau tanya pahlawan yang ada di 10.000 siapa, pasti lu nggak tahu. Lu jangan mojokin gua. Iya kan? Sama kayak Bang Anies. Bang Andi Epno ya, gue tanya arti Indonesia dia nggak tahu kan. Nah, sama seperti itu, bro. Jadi persoalan bangsa kita ini perlu kontribusi anak muda ini. Oleh sebab itu, kontribusi kita terhadap bangsa ini perlu dan konkret, yaitu dengan cara belajar sejarah dan budaya, karena sumber dari segala sumber ilmu. Dan sejarah dan budaya itu kan seperti yang gue bilang tadi, pada akhirnya potensi besar ya, dari segi pariwisata. Tidak mungkin di dunia terjadi pariwisata tanpa ada sejarah dan budaya. Orang Inggris datang ke Indonesia, orang Indonesia sudah pintar bahasa Inggris semua. Lo ngapain kita ke sini? Udah nggak ada perbedaan. Yang mau mereka cari ke Indonesia adalah perbedaan bahasa, karena bahasanya berbeda. Ya, orang Indonesia masih bisa bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahkan banyak orang Inggris yang belajar bahasa Sunda, bahasa Jawa. Bahasa Inggris penting untuk komunikasi internasional, tapi bahasa daerah harus tetap kita jaga. Nah, jadi budaya dan sejarah ini kekuatan besar bangsa ini. Migas dalam 2-3 tahun lagi akan habis, kolaps. Tapi budaya dan sejarah harus kita jual. Indonesia ini 400-an kabupaten kota,
70.000 desa dan kelurahan, etnisnya 1.200, bahasanya 800, meskipun sekarang tinggal 250-an yang masih hidup bahasa daerah kita. Tapi persoalannya itu adalah potensi besar. Jadi kalau kita bisa tiap daerah, anak-anak bangsa di Semarang ada yang bisnis sejarah, makanya heritage trail yang nanti kita mau kembangkan itu bro, itu akan jadi pemicu tiap daerah itu untuk mengangkat budaya dan sejarah menjadi pariwisata begitu. Ya, quote gua terakhir buat anak muda, untuk menghancurkan suatu bangsa, musnahkan ingatan sejarah generasi mudanya. Jadi jangan sampai kita dihancurkan sebagai bangsa. Sip. Kita terima pertanyaan dari audiens dulu. Ya. Apa efek positif sejarah untuk kemajuan Indonesia? Contohnya seperti KKN yang memang banyak dilakukan di Indonesia. KKN kuliah kerja nyata atau? Bukan KKN. Oh, korupsi nepotisme ya. Dulu bisa ada KKN kan sekarang. Berhubungan dengan itu, KHI itu sebenarnya sedang mempersiapkan merancang satu museum. Ini Prof. Jimli As-Siddiqi sudah mendukung, bahkan beliau siap jadi pembina waktu gue jadi pembicara di MPR. Jadi rencana gue itu bikin museum korupsi, museum anti korupsi. Ini Twitternya udah jalan sebenarnya, tapi konsepnya masih terus digarap karena ternyata museum anti korupsi ini bakal banyak penentang, bahkan banyak musuh. Karena yang gue akan museumkan itu orang-orang koruptor. Bayangkan nggak hanya cuma datanya, fotonya, tapi patung lilinnya kayak Madame Tussauds. Nanti 7 turunan malu kan. Keluarganya nggak akan ke museum itu. Nanti wajib kunjung museum kegiatan KAI nggak bakal ikut. Harus itu jadi efek jerah. Gue males banget ini gue masuk museumnya si Asep nih. Gue nggak mau korupsi, ntar gue jadiin koleksi museumnya. Mending kalau dia mikir gitu. Takutnya kalau tiba-tiba masuk museum kan gue ditembak sama koruptor itu kan dijadiin, kan pusing juga. Karena koruptor ini kan kaya, dia pasti melakukan segala cara untuk dan ya itulah pokoknya kita ngeri. Tapi ini terus kita masih godok. Setidaknya rencana ini semoga berhasil. Nah, jadi memang justifikasi kita kan korupsi itu dari zaman VOC ya. Selalu bilang gitu, zaman Belanda. Nepotisme, kolusi itu sudah terjadi sejak zaman dulu. Tetapi ya itu kan sejarah. Nah oleh sebab itu dengan kita makin mengenal sejarah, kita makin mengenal keterpurukan bangsa ini, setidaknya ya kita makin berpikir bahwa ya kita harus hidup lebih positif supaya lebih bisa berkontribusi buat bangsa. Tapi memang nggak usah pusing mas, karena mas siapa tadi namanya Mas Sultan ya? Mas Sultan, karena dalam satu ruangan kelas itu pasti ada aja orang yang nyeleneh 1 atau 2 orang yang ada yang pintar, pasti juga ada yang kurang pintar di dalamnya ya. Jadi apalagi ini bangsa yang 240 juta, nggak mungkin benar semua, pasti ada yang nggak benernya. Makanya polisi tetap ada dan sebagainya ya. Jadi memang yang penting adalah bagaimana law enforcement kalau menurut saya. Jadi penegakan hukum di kita ini yang masih lemah. Oleh sebab itu di mall kita tidak mungkin buang sampah sembarangan. Ya, malu. Ya. Bikin aja negara ini seperti mall. Ya, artinya dalam radius tertentu diawasi baik oleh kamera CCTV, oleh security, oleh polisi. Ya, terus oleh sebab itulah tugas polisi jadi banyak kan. Lalu kita ini bangsa ini kalau dijengkalin mas di peta itu dari Jepang sampai India berapa negara, kalau di Eropa tuh berapa belas negara dilewati. Saking luasnya, saking besarnya bangsa ini. Nah, oleh sebab itu kita perlu kapal F-16, kapal tempur, perlu kapal induk yang banyak, minimal 3 zona waktu aja kapal induk. Kita belum punya kapal induk sampai sekarang. Gue bilang waktu HUT Seskoal ya, tahun 2013 apa 2002 Pak Gung dulu ya. 2013 gue diundang, gue ngomong sama Panglima Angkatan Lautnya, Pak, kita ini butuh kapal induk 1, zona waktu 1. Supaya apa? Kapal induk itu kan di dalamnya tuh ada ada rudal, ada apa gitu loh, ada jet tempur. Jadi kalau ada masalah tuh bisa cepet gitu. Ini mah ada masalah di barat ya armabare juga ya yang pot-potan kan udah kapalnya mudah jatuh kan. Jadi memang ini persoalan kita ini memang harus kuat dari mental dan materi semuanya. Bangsa ini terlalu besar, oleh sebab itu kontribusinya harus besar juga. Kebanyakan di antara kita ini kan benalu semua anak mudanya. Mohon maaf nih. Karena di antara mereka hedonis, materialistis kan. Bener gak? Pragmatis. Lihat aja kalau di mall cabe-cabean gitu lah. Kayaknya kan. Ya?
Jadi kayaknya jadi anak muda tapi dia nggak kontributif gitu ya, nggak ngebangun bangsa ini ya. Gua rasa makanya gue bilang kalian punya geng, kalian punya kelompok sebiji beras aja. Kalian kontribusi untuk bangsa. Jangan cuma hedonnya aja gitu. Gua aja begini bukan berarti gua nggak ngedugem ya, sorry. Gua tetap aja gua ke klub gitu kan, jalan-jalan gitu kan. Artinya RIRP tetap jalan men gitu kan. Aduh, jadi pokoknya yang seimbang lah ya. Nggak boleh yang ya kalau RI terus juga pusing juga. Pertanyaan berikut. Alan, dalam keadaan sebagai seorang pebisnis mungkin dalam masa krisis ini apa kira-kira kiat Anda untuk mengatasi usaha Anda gitu loh, tetap eksis? Ya, Mas Alan, terima kasih pertanyaannya. Ini pertanyaan bagus karena memang siapa sih pengusaha yang nggak pernah kena krisis ya. Jadi kalau ada efek krisis di luar ya kita juga kena gitu. Juga ya? Kita kena juga. Nah, cuman memang kadang-kadang krisis itu justru jadi trigger ya. Jadi trigger buat kita berpikir lagi lebih cerdik gitu. Jadi kalau kayak misalnya musim hujan berkepanjangan ya event gua nggak jalan kan. Banjir di mana-mana event gua nggak jalan itu udah pasti itu. Makanya akhirnya kita mengalihkan bisnisnya ke konsultannya, ke yang di ruangan gitu ya, yang lebih banyak gue jadi pembicara gitu ya, lebih diiniin ke situ. Memang ya saya kira yang pasti triknya atau kiat-kiatnya adalah kekuatan konten kita, produk konten kita. Kalau konten saya misalnya lebih banyak di bidang sejarah dan budaya, tentu kontennya ini kan melimpah sebenarnya, tapi persoalannya kan ada cuaca dan ada jarak. Jadi memang perlu ekstra manage-nya ya. Nah kayak misalnya gini, kita pernah bikin paket tour ke suatu tempat dan memang peminatnya kurang. Itu kita pernah. Jadi nggak selamanya jualan kita ini mulus ya. Pasti ada hal-hal yang kemudian itu nggak laku gitu. Oh ternyata pertimbangannya selain jarak atau kadang-kadang aksesibilitas, gua ke situ udah sering ya, tapi memang mereka mungkin nggak tahu gitu. Oh tapi ternyata ya akhirnya jadi nggak laku karena ya itu kekurangan kita lah karena satu produk itu memang perlu dikaji benar-benar ya kontennya. Kalau nggak ya itu tadi masalah kita nggak laku. Nah jadi yang paling pasti adalah biasanya pengusaha itu kan saya selalu tanya, Anda pengusaha ya, pengusaha apa? Pengusaha sejarah apa? Saya jual beli tukar tambah sejarah. Jadi saya itu kadang-kadang selain ngejual, ya kita ngebeli gitu. Jadi bisnis kita itu memang kayak sekarang misalnya kita lagi mau terima project, meskipun project ini sebenarnya project sosial. Artinya gue diminta secara pribadi dan pasti ini akan secara tim pada akhirnya buku misalnya. Kita diminta pernah oleh Dirjen Pajak nulis buku sejarah pajak. Ya, tapi budgetnya itu cuma 50 juta. Ya nggak mungkin lah. Sejarah pajak ini jadi zaman Belanda, gue harus ke Belanda. Ya kan, gue harus ke arsip kemana? Ya nggak mungkin. Udah dihitung-hitung, ternyata hampir 1 miliar budgetnya. Ya, dia minta sejarah pajak nggak hanya dari zaman Belanda, dia minta dari zaman Sriwijaya. Gimana sistem pajaknya? Lah gila. Selain gua harus ke Palembang, gua harus bikin mesin waktu kan. Abad ke-7 ke-8 coba aja lu 700. Kan bukan main, 1 miliar aja nggak cukup. Einstein aja berapa dulu. Masya Allah. Itu. Jadi memang bisnis ini menarik ya. Jadi gua diminta bikin buku lagi nih sekarang. Sejarah satu organisasi tapi udah 50 tahun masalah. Nah, mereka bilang, kayaknya murah ya kalau bikin buku. Paling yang repot cetaknya mahal. Yang mahal itu bukan bahan cetaknya, bukan biayanya, nyarinya yang susah. Sejarah itu bukan main kan, nggak bisa sembarangan. Jadi gue perlu tim ya, perlu berapa tim itu, yang riset, yang terjun ke lapangan. Ya, pada akhirnya harus diedit, supervisi kan. Karena setelah itu terbit, taruhannya kan kalau ngepidana ya perdata kan, karena pertanggungjawaban publik buku itu gitu. Makanya ya oleh sebab itu duit mah buat gua nggak ada seberapanya. Makanya ketika duit itu nggak ada seberapa, tetap aja pas gua ajuin gede juga, dia kaget. Dikira murah katanya. Itu jadi project-project kita memang harus kreatif. Makanya saya puji Tuhan konsep kita ini selalu ditanggapi positif dan selalu aja jujur Mas. Jadi
komunitas Historia Indonesia ini belakangan ya kita kan PT ya, PT ada lembaga gitu. Jadi kita ini cenderung sejauh ini loh ya bro, kita nggak jualan. Jadi KHI ya mungkin lu juga tahu ya, kita ini nggak iklan di TV, kita nggak iklan kita hanya sosial media pun hanya nge-tweet biasa saja kan. Tapi project itu selalu datang by phone. Nah kepercayaan publik dibangun belasan tahun itulah sebenarnya. Jadi kalau nanti bahkan gue punya modal jualan di TV, jualan bikin iklan misalnya, gue yakin itu lebih gila lagi kan. Nah jadi memang Mas Alan sejauh ini perusahaan yang saya dirikan memang masih tetap di publik itu kita munculnya KHI-nya saja. Karena bagaimanapun juga popularitasnya KHI. Nah oleh sebab itu ketika mereka butuh profesionalitas ya kita keluarkan badan hukum kita kan sebagai perusahaannya. Nah ya ini kita memang bermain dulu seperti itu karena kita belum berani jualan Mas. Karena kenapa? Karena kalau jualan makin stres lagi lah kita. Ya, sejauh ini kita lagi mempersiapkan sebenarnya ya jualannya mungkin di tahun depan. Ini infrastrukturnya lagi kita siapkan. Oleh sebab itu kita butuh tim ratusan ini kan. Nanti kita akan cabang-cabang di daerah harus kita aktifkan lagi. Kita sudah punya perwakilan di daerah tapi masih komunitas sifatnya. Nah, kalau nanti di daerah ini jadi branch, misalnya jadi benar-benar berdasarkan perusahaan gitu, saya kira ya harusnya kita bisa mampu berdiri menjadi perusahaan besar pada akhirnya. Saya berharap sih seperti itu. Artinya Mas Alan bertanya krisis seperti apa ya, kami justru menghadapi krisis dari awal, dari zaman komunitas sampai sekarang tetap kita menghadapi krisis. Tetapi ya karena krisis itu selalu ada, men. Ada pertanyaan lagi dari audiens? Tadi itu Mbak itu. Masih ada satu pertanyaan. Kebetulan saya sama teman saya ini dari Prodi Sastra Inggris. Kita belajar tentang sastra dan di linguistik itu ada sejarah-sejarah tentang linguistik. Kita harus tahu tentang sejarah-sejarah linguistik dan orang-orang di balik linguistik gitu. Nah dulu yang mendengar kuliah itu kan pasti ada penghafalan tentang sejarah sastrawan atau filsuf gitu kan. Itu gimana sih Kak biar bikin asik dan cepet ngerti? Karena terus terang saya pun anak muda sendiri masih ogah dan males buat tahu sejarahnya itu tersebut. Terus banyak teman-teman saya juga yang gadget ngerti, tapi semuanya ngerti, semuanya up to date. Tapi ketika tanya yang duit di 5.000 itu siapa sih? Dia nggak tahu gitu. Terus pendekatannya tuh gimana sih Kak dari hal kecil itu? Nah yang ini kedua kayaknya. Dan terus pertanyaan selanjutnya, kan kakak nge-branding KH itu dari Twitter, aku pun follow Twitternya juga. Nge-brandingnya dari situ. Nge-brandingnya dari situ. Tapi kan kebanyakan anak-anak sekarang yang gila gadget dan ngomong itu nggak terlalu tahu tentang KH itu apa. Nah terus ada nggak cara lain untuk nge-branding itu selain di Twitter dan gimana sih kakak menjaga konsistensi komunitasnya itu? Makasih. Oke. Cara untuk mengajak anak muda lebih ini lagi ke bidang itu sejarah. Kemudian yang kedua soal cara brandingnya ya. Jadi sebenarnya gini, anak muda ini kan sekarang memang nggak bisa lepas dari gadget, Will. Jadi kalau misalnya mereka lepas, mereka lebih rela ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone kan, ketinggalan gadget. Nah, artinya gadget ini kebetulan nih KHI ini dan gue sendiri sekarang lagi bantu Kementerian Kebudayaan, Pendidikan dan Kebudayaan. Banyak program yang kita bantu secara masif ya. Salah satunya kegiatan hari pertama sekolah. Ini proyek hari pertama sekolah ini tanpa bayaran. Sepeser pun karena ini demi Merah Putih. Tapi teman-teman mungkin bisa melihat bagaimana hari pertama sekolah ini begitu besar di media karena di dalamnya yang bermain orang-orang dengan follower yang banyak. Ya, jadi kita kumpulin influencer dan kita cari believers juga. Jadi ini meetingnya berkali-kali, tapi pada akhirnya hari pertama sekolah yang tadinya pesimis bakal kebanting dengan Idul Fitri, tapi ternyata gaungnya cukup besar. Bahkan banyak media yang bikin live itu justru nggak dibayar. Nah, sama seperti KHI dan saya rela nge-tweet, ya, publikasi dan lain sebagainya karena kita percaya bahwa masa depan bangsa ini di pendidikan. Kalau Indonesia ingin 10 tahun lagi, 100 tahun lagi menjadi negara hebat dan besar, sekarang dimulai dengan pendidikannya. Nah, oleh sebab itu
Saya percaya bahwa gadget ini sebenarnya adalah pendidikan pertama anak-anak, bukan sekolah. Menurut gue. Kenapa? Karena anak belum sekolah aja udah megang gadget. Nah, keluarga betul pendidikan pertama, tapi kalau keluarganya pergi pagi atau pergi subuh pulang malam orang tuanya, anaknya dikasih pendidikan apa? Pendidikan mbaknya. Pendidikan mbaknya apa? Pendidikan kata-kata kotor, kata-kata kasar. Bahkan mungkin nggak dididik. Ya, nyuapin aja dengan kasar. Karena kadang-kadang mbaknya kan mengajarkannya begitu. Nah, oleh sebab itu saya selalu bilang kepada orang tua, jaga dan didik anak yang betul, karena gadget itu adalah pendidikan pertama anak. Jadi kalau Anda udah ngasih gadget, kesalahan besar di situ. Dan buktinya sampai sekarang mahasiswa saya di banyak kampus, salah satunya yang di LSPR itu, saya selalu bilang kalian ini baca dan baca. Saya tanya, siapa yang tadi malam baca bab ini atau baca buku kita? Satu pun nggak ada yang baca. Saya bilang, apa bedanya dosen dengan mahasiswa? Mahasiswa bilang apa coba? Mahasiswa saya itu, kalau dosen memberi, mahasiswa menerima. Seperti bulung pelikan. Nah, apa? Mahasiswa itu nggak begitu. Mahasiswa itu dosen itu hanya memberi 5%, 95% kalian cari sebenarnya. Itu konteksnya, makanya ada istilah mahasiswa. Karena kalian sudah dianggap mampu. Nah, oleh sebab itu, yang muda ini harusnya memanfaatkan gadget. Tapi lagi-lagi coba anak-anak sekarang kalau buka gadget, ya, apa yang dia lakukan? Kalau nggak sosmed, game. Gua tuh udah bilang berkali-kali, di handphone gua ini nggak pernah ada game, pernah ada permainan. Dan gua nggak mau download permainan. Kenapa, Will? Karena gua udah tahu rasanya bagaimana hidup dipermainkan. Itu men. Jadi karena kita dipermainkan oleh siapa? Oleh si Steve Jobs. Makanya gua pengen gadget yang kita miliki ini produktif. Memperkaya kita, menjadikan kita orang kaya dalam arti materi, kaya dalam arti pengetahuan kan. Artinya gue bawa 8.000 e-books. Di sini nggak berat kan? Daripada 8.000 buku lu 5 aja udah berat kan, dibawa di tenteng-tenteng, ini 8.000 di sini. Kita bisa kapan aja baca di sini. Makanya kalau gue lihat anak-anak muda sekarang di kafe di mana bukannya baca, bukannya memperdalam sesuatu pengetahuan, ya makanya di kelas suka nggak nyambung. Nah, oleh sebab itu handphone, gadget ini harusnya jadi produktif buat kita. Jadi mendidik. Nah, makanya jangan sampai kita dikerjai oleh ini, tapi kita yang memanfaatkan ini menjadi potensi buat diri kita sebagai pendukung. Jadi kalau kita udah dijajah sama gadget, ya bener-bener lah kita dijajah bangsa ini sekarang. Dibikin kita jadi tunduk, jadi komersialisme lebih. Kalau di Korea itu orang membeli buku, orang membeli sesuatu pasti ada tujuannya. Ketika orang membeli gadget, pasti dia bilang, apa yang keunggulan dari gadget ini? Ayo kita buka. Nah itu rahasianya. Bayangin aja coba. Nah oleh sebab itu orang ke Korea itu bilang from imitation to innovation. Dan itu Komarudin Hidayat yang kesana dan dia langsung survei langsung dan memang betul orang Korea ternyata begitu. Tidak ada yang namanya produk lain selain Samsung, tidak ada mobil lain selain Hyundai. Nasionalismenya tinggi. Nah, anak muda harusnya dengan gadget yang kita miliki, meskipun bukan produk kita, tapi harus sejatinya jadi memperkaya kita secara pengetahuan dan lain sebagainya. Teruslah pokoknya nggak berhentilah. Ya kita butuh anak-anak muda lah, anak sastra Inggris, anak apapun jurusannya. Saya kira saatnya kita bergabung, baik secara formal atau non formal dengan KHI. Ya mau dukungan suara, cuman bilang keren, support, mention Twitter, quote tweet gitu ya, itu juga udah luar biasa. Karena kalau kita nge-tweet, admin itu kan, nggak ada yang respon nih, kan nggak enak ya. Minimal dukungannya itu aja lah gitu ya. Dukungan support kita. Nyoblosnya ya. Ntar ya. Nyoblosnya ntar 2019. Bercanda itu Amil. Gue nggak mau. Okay. Aduh, oke. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah kepada Asep Kambali. Demikianlah kawan Loka, diskusi yang sangat menarik dengan Asep Kambali malam ini. Saya rasa kita tidak pernah mengalami diskusi yang sebegitu meriah di acara Loka Connect. Sekali lagi kita memberikan tepuk tangan yang sangat meriah pada Asep. Thanks bro. Thank you. Sukses bro. Thank you.